Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan rencana? Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Perencanaan pemasaran merupakan perumusan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Konsep pemasaran syariah ini sendiri berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Beberapa perusahaan dan bank khususnya yang berbasis syariah telah menerapkan konsep ini dan telah mendapatkan hasil positif. Kedepannya diprediksikan marketing syariah ini akan terus berkembang dan dipercaya masyarakat karena nilai-nilainya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, yaitu kejujuran. Karakteristik yang terdapat pada syariah marketing ialah ketuhanan atau rabbaniyah. Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius, etis. Keistimewaan yang lain dari syariah marketing adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam perusahaan. Menebus pemasaran memperoleh yang lebih besar merupakan tujuan utama agar meningkatkan penjualan dan penawaran barang atau jasa. Mengembangkan pasar dilakukan apabila sasaran membeli yang lama sudah jenuh tahu, sehingga perlu sasaran pembeli baru dengan tetap penawaran barang dan jasa yang lama. Ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran, yaitu penyusunan strategi. Seperti yang Anda ketahui bahwa strategi merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang dapat diukur dengan baik. Memahami konsumen hal yang diperlukan perhatikan. Hal lainnya adalah konsumen. Menyiasati kompetisi usaha. Jika ingin tahu tentang lawan Anda dengan tujuan dapat belajar tentang kemenangan maupun kesalahan. Beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan, yaitu melakukan segmentasi pasar, melakukan positioning, kenali customer Anda, memilih lokasi yang strategis, buatlah promosi yang menarik, jalin hubungan dengan konsumen. Cara mengembangkan strategi pemasaran yaitu membangun brand yang kuat,
membuat logo yang menarik, menulis konten sebagai strategi marketing, gunakan Facebook Ads, lakukan riset pasar, manfaat media sosial, evaluasi bisnis Anda. Cara menerapkan strategis pemasaran pelanggan non-muslim. Pemasaran Islam memiliki keunggulan bukan hanya dalam hitungan bisnis, namun juga memiliki keunggulan dalam sisi moral. Surah Al-Maidah ayat 5. Isi kandungannya: Allah SWT jelas melarang umat muslim untuk memakan makanan haram, diantaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah SWT. Surah Al-An'am ayat 143. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa dalam meyakini seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan keilmuan, pengetahuan, data, dan fakta. Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, peran dan fakta sangat penting. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, karakteristik produk adalah suatu pola akan menentukan suatu produk layak untuk dikonsumsi atau tidak. Kloter dan Keller terdapat 5 tingkatan produk, yaitu core benefit, yaitu manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. 2. Basic produk, yaitu produk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Aspek produk, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli saat membeli suatu produk. 4. Augmented produk, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Surah An-Nahl ayat 116. Isi kandungannya adalah: dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian yang sering digambarkan oleh lisan kalian secara dusta, hal ini halal dan ini haram, terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan apa yang tidak diharamkan olehnya, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dengan menisbatkan hal itu kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Kloter mengatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa produk, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan daya tahan, yang auran produk, istilahnya produk mix
Ada juga yang menyebutnya produk assortment. Sebenarnya apa yang dimaksud mix? Total ditawarkan kepada konsumen, dengan demikian dapat membayangkan berarti berkaitan dengan semua produk yang Anda produksi jika perusahaan Anda memproduksi barang. Beberapa produk mereka menjual aneka cemilan dan di sana termasuk snack sehat. Lalu juga terdapat roti-roti mulai dari roti tawar sampai roti isi. Dalamnya bauran produk dalam aneka cemilan atau makanan ringan sangat bervariasi. Ada yang pedas, manis, asam, asin, gurih, bahkan cemilan sehat untuk diet. Luasnya bauran produk. Untuk produk roti sendiri adalah sekitaran 5 merek roti, dan untuk cemilan atau makanan ringan terdapat belasan merek, dan untuk cemilan diet terdapat 4 merek saja. Diferensi produk adalah tindakan merancang satu perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Perusahaan memerlukan diferensiasi produk agar produknya berbeda dari produk perusahaan yang memproduksi jenis produk yang sama, dan juga agar tidak menimbulkan kesalahan seperti dituduh plagiat, dan juga merupakan strategi perusahaan dan mempromosikan produk, dan juga agar menghindari persaingan harga. Power marketing yang ada intinya pemasaran yang menggunakan power dalam arti kekuasaan yang mempunyai. Sedangkan konsep karena memperhatikan berbagai faktor secara integrasi dan menyeluruh. Landasan utama power marketing adalah manusia pelanggan akan terangkum dalam konsep customer centered marketing. Sebagai pengusaha, saya akan memperlakukan pelanggan dengan baik, seperti mengupgrade kualitas pelayanan agar pelanggan merasa senang dapat melayani pelanggan tanpa membebani saat membeli produk kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.